yang berangkat dari rumahnya untuk melakoni pekerjaannya. Masuklah ke dalam hutan. Begitu masuk ke dalam hutan, cuaca tidak mendukung, hujan lebat, carilah tempat berteduh dan masuklah ke dalam gua besar. Begitu masuk, tiba-tiba tertutup pintu gua itu dengan batu besar. Sangat tipis harapan dia bisa keluar hanya mengandalkan tiga pemuda itu. Maka akhirnya mereka sepakat, mari kita berdoa. Sebutkan seluruh kebajikan kita yang pernah kita lakukan agar Allah berkenan menerima doa kita dan kita selamat dari sini. Majulah yang pertama. Yang pertama, ya Allah, aku anak seorang gembala, hidup bersamaku seorang ibu. Setiap kali aku berangkat mencari rezeki halalmu ya Allah, tidak pernah satu hari pun kembali ke rumahku bersama anak dan istriku sebelum ibuku mencicipi hasilku pada hari itu. Suatu ketika saya terlambat membawa susu 1 gelas hasilku hari itu. Pas sampai di rumahnya, di rumah ibuku sedang tertidur. Maka aku pegang gelas sampai ibuku bangun, dan ternyata bangunnya menjelang subuh. Begitu dia lihat saya, dia berkata, "Nak, kenapa kau berdiri di situ? Saya tunggu ibu sampai bangun untuk menyerahkan susu ini sebelum saya bawa ke rumah. Kenapa engkau tidak bangunkan dari malam, Nak? Sudahlah waktu kecil, ibu tidak pernah tidur gara-gara gangguanku. Jangan pula setelah besar begini saya ganggu ibu lagi." Ya Allah, saya lakukan karenamu. Terimalah doa kami. Bergeraklah batu besar itu. Seorang anak yang berbakti kepada ibunya, doanya makbul. Bagaimana doa kita mau diterima hari ini? Tiap malam anak-anak mengganggu ibunya. Tiap malam kita ganggu ibu kita. Bagaimana doa kita mau diterima hari ini? Lebih kita utamakan anak istri kita daripada ibu kita. Sisihkan uang dia, kirimkan ke ibu. Sisanya cuma yang kita dikasih kepada ibu. Bagaimana doa kita mau diterima? Bukankah Aus Al-Qarni, seorang anak gembala di Yaman, hidup pada masa Rasulullah, tidak berangkat mencari dan ketemu dengan Rasulullah hanya satu alasan, mengurus ibunya yang sudah jompo. Lalu Rasulullah berkata, ada nanti seorang pemuda dari Yaman, suku Al-Qarni, pernah penyakit belang dan sembuh kecuali tersisa satu sebesar koin. Kalau kalian ketemu dengan dia, mintalah agar dia mendoakanmu, karena antara dia dengan Allah tidak ada yang membalasinya. Al-Qarni baru bisa datang ke Mekah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji pemerintahan Umar bin Khattab. Bayangkan, pada Rasulullah tidak ada, pada masa Abu Bakar tidak ada, nanti pada masa Abu Bakar, pada masa Umar. Begitu Umar tahu bahwa sudah datang orang dari suku Al-Qarni dan di sana ada anak pemuda penggembala kambing yang pernah penyakit, Umar langsung mencarinya. Begitu ketemu, wahai anak muda, doakan aku. Bagaimana saya bisa mendoakan Anda? Anda sahabat Rasul, Anda bertua Rasul, Anda kekasihnya, Anda khalifahnya. Kurang apa Anda? Kok Anda mau didoakan oleh saya yang saya tidak pernah ketemu Rasul? Saya anak gembala, saya hanya pesuruh. Kata Omar, ada pesan Rasul begini. Apa kelebihan Aus Al-Qarni? Kelebihannya adalah mengurus orang tuanya, mengalahkan kedudukan Umar dalam satu hal itu. Coba Bapak Ibu sekalian, saya berangkat umrah dulu Mak ya, semoga Mak sehat di belakang. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nanti saya doakan di sana. Bukan begitu Aus Al-Qarni.
sehat-sehat namanya. Saya mau balik lagi ke Jakarta, cuti saya cuma 5 hari. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika saya promosi doktor, ujian terakhir doktor, disertasi saya itu Bapak Ibu, yang saya tulis dalam bentuk karya ilmiah adalah, saya kan jurusan tafsir, ayat-ayat birrul walidain dalam Al-Quran, ayat-ayat yang menyangkut dengan berbakti kepada kedua orang tua dalam Al-Quran. Saya termotivasi membahas itu karena saya lahir 7 bulan setelah lahir, ayah sudah tidak ada. Dan setelah itu ibu tidak pernah menikah sampai sekarang. Alhamdulillah masih sehat di Makassar sana. Sehingga anak yatim tunggal. Saya rasakan bagaimana susahnya dulu. Tapi dengan doa ibu, saya selalu berkata, jangankan sampai S3 profesor, tamat SD susah bagi saya. Karena sungguh-sungguhnya seorang ibu dan doanya, alhamdulillah bisa jadi dokter. Makanya saya selalu ngaji anak-anak saya. Nah, papa ibunya cuma sampai kelas 3 SD berhenti. Tidak ada biaya. Saya itu meninggal kakek kan. Tapi anaknya coba lihat sekarang. Kalau kalian bapaknya dokter, ibunya master, tidak bisa hebat daripada orang tuanya, berarti ada masalah ini kan? Hati-hati. Apa yang kita ingin katakan? Doa kita terhalang karena tidak berbuat baik kepada orang tua. Doa kita terhalang, keinginan kita terganggu, usaha kita tidak berjalan dengan mulus karena orang yang menjadi sebab lahirnya kita di dunia ini, kita tidak berbuat baik kepadanya. Bagaimana doa diterima? Tidak mungkin kita lahir di dunia ini kalau tidak ada seorang ibu. Tidak mungkin kita lahir di dunia ini kalau tidak ada seorang ayah. Makanya perintah berbuat baik kepada kedua orang tua di dalam Al-Quran selalu disampingkan, digandengkan dengan perintah ibadah kepada Allah. Apa hikmahnya? Allah yang menciptakan, tapi sebab kelahirannya siapa? Ibu. Dialah orang yang paling baik terhadap kita. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Apakah kita membalas kebaikan itu tidak dengan kebaikan? Tidak mungkin. Maka kita harus berbuat baik lebih daripada itu. Ada seorang pemuda pernah berjanji, Omar, saya punya ibu, udah tua, saya akan berbuat baik kepadanya. Terus mulai tahun ini saya akan bawa dia haji. Dan ingat, selama haji tidak kuperkenankan kakinya yang mulia menginjak tanah. Tawaf ku gendong, sa'i ku gendong, ke Arafah ku gendong. Pokoknya selama menunaikan ibadah haji tak kuperkenankan kakinya yang mulia menginjak tanah. Kalau 4 tahun baru meninggal, maka 4 tahun saya lakukan seperti itu. Terus kata Umar, anak muda itu berkata, apakah saya sudah pantas masuk surga? Kata Umar, belum. Perbuatan baiknya anak kepada orang tuanya belum ada apa-apanya dibandingkan perbuatan baik ibu kepada anaknya. Ibu mengurus anaknya menunggu panjang dan tidak pernah ada kata-kata mati. Tidak pernah ada kata-kata sakit, apalagi mati. Ibu kalau anaknya sakit terucap dalam batinnya, lebih baik saya sakit daripada anak saya. Kalau anaknya sakit lalu ada orang datang menjemputnya, hati-hati tuh anak ibu. Begini dulu anak si Anu lewat dia, oh ditinjunya kita. Ibu berdoa, wahai anakku tersayang panjang umur, ya kan? Coba kalau anak mengurus orang tuanya, apa doanya? Lebih cepat, lebih bagus. Orang tua mengurus anak menunggu panjang. Anak mengurus orang tua yang ditunggu apa? Mati. Sama kan doanya?
Enggak. Makanya Umar mengatakan, jangan dianggap mengurus orang tua sudah terbalaskan dengan surga hanya karena mengandalkan itu. Hati-hati, tidak sebalas. Makanya orang tua kita mengatakan, setetes ASI ibu tak terbalaskan dengan dunia beserta isinya. Oleh karenanya, agar doa kita diterima, jangan coba-coba berbuat kesalahan di hadapan orang tua. Itulah orang yang paling baik biasanya dalam hidup kita, karena tersemua keduanya kita terlahir di dunia ini. Yang kedua, maju berdoa. Ya Allah, aku ini seorang anak kaya raya. Paman saya agak miskin, tapi anaknya cantik. Saya ingin melamar anaknya dan saya lakukan, tapi ditolak. Saya dendam. Suatu ketika paman saya sakit, datanglah adik sepupu saya itu minta tolong ke saya. Saya tidak mau tolong. Saya tidak mau tolong karena saya dendam. Tapi saya katakan, kalau Anda mau ditolong, serahkan kehormatanmu kepada saya. Adik saya tidak mau, karena itu zina. Dia kembali kepada ayahnya. Gimana nak? Apakah abangmu bisa membantu? Tidak ya. Malah dia punya syarat yang tidak. Apa syaratnya nak? Serahkan kehormatan saya ke dia. Oh jangan nak, dosa besar itu. Bertambah hari, bertambah sakit, tambah parah. Dia mengatakan, ya udah nak, ini darurat. Kembali dan minta tolong kepada abangmu itu. Apapun dia minta kasih. Datang, datang lagi. Kenapa? Dia bang mau minta tolong. Pamanmu sedang sakit keras. Tolong lagi. Iya saya tolong, yang penting syaratnya. Iyalah bang, terserah abang, maunya apa? Ya udahlah, buka pakaianmu. Dia buka satu-satu. Belum terbuka semua, berteriaklah pemuda ini. Ini akhafullah rabbal alamin. Aku takut kepada Allah. Ini wahlah. Dia terberdiri. Ayo pergi. Bergeraklah batu besar itu. Doanya diterima. Pemuda ini diterima doanya karena apa? Takut zina. Yang kedua, suka menolong. Bagaimana doa kita diterima? Udah berulang-ulang saudara kita minta tolong, tak kunjung kita mau menolongnya. Bagaimana doa kita mau diterima? Udah terbiasa melihat aurat perempuan. Kita tidak bisa membedakan mana paha istri, mana paha orang lain. Kita tidak bisa membedakan lagi, bercampur baur. Bagaimana doa kita bisa diterima hadirin? Yang ketiga, seorang saudagar toke maju berdoa. Ya Allah, dulu aku pernah mempekerjakan seorang anak, belum selesai waktunya, belum sampai penerimaan gaji, dia pergi meninggalkan. Akhirnya gajinya saya konversi, saya jadikan seekor domba dan domba betina, dan bergaul dengan domba-domba saya, akhirnya melahirkan. Tak lama kemudian datang anak itu, berselang beberapa waktu kemudian datang anak itu meminta gajinya. Saya kasih, dan dia keberatan karena dia menganggap gajinya tak sebanyak itu. Saya jelaskan, gajimu dulu itu hanya separuh ekor domba, tapi tidak mungkin saya simpankan Anda seekor domba. Maka saya kasih satu betina. Ternyata dia beranak pinak besar, jadi semua anaknya itu punya Anda. Ambillah, dan itu gajimu. Keluarlah semua orang ini dari gua. Bagaimana doa kita mau diterima hari ini sekalian? Kita tidak bisa menjaga amanah. Punya orang, punya kita. Tidak kamu dikasih ke orang. Menjaga amanah menjadi sebab. Amanah dalam hidup, menjaga harta. Amanah dalam menjaga kepercayaan. Amanah dalam menjaga, mengemban tugas adalah faktor utama diterimanya doa. Oleh karena itu, jangan lagi kita berkata di mana doa kami selama ini. Padahal doa diajarkan oleh guru ini, doa pilihan sudah berulang-ulang di Ka'bah lagi. Perhatikan pantang larangnya. Bagaimana makanan kita, bagaimana minuman kita, bagaimana dengan orang tua kita, bagaimana dengan amanah yang kita emban, bagaimana dengan harta orang yang dalam genggaman kita, bagaimana pergaulan kita. Apakah kita sudah terbiasa dengan aurat, sudah terbiasa apalagi zina? Fa'anna yustajabu.
bagaimana doa kita bisa diterima. Kalau doanya sederhana, doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi pantang larangnya dijaga, insya Allah. Imam Ahmad ketika Khalifah Al-Mutawakkil, salah satu anggota keluarganya sakit, adik perempuannya minta tolong ke Imam Ahmad. Ahmad, tolong doakan. Karena Imam Ahmad sudah punya firasat bahwa ini orang kesurupan. Dia cuma kirim sendalnya, ini sendal saya, pukulkan ke dia. Begitu sampai sendal itu di tangan Khalifah, ambil Khalifah, pukulkan anak itu. Berteriak-teriak anak itu, ya sudah saya takut kepada Imam Ahmad. Kalau begitu keluarlah jin itu. Sembuh. Baru sendal. Begitu meninggal Imam Ahmad, ada lagi orang yang kesurupan. Dicarilah sendal Imam Ahmad itu, cari kedua-duanya. Dipukulkan ke orang sakit. Apa kata dia? Kami tidak takut, Imam Ahmad sudah tidak ada. Jadi yang berkah apanya? Sendalnya atau Imam Ahmadnya? Imam Ahmadnya. Oleh karena itu, mari kita jaga diri kita, dekatkan diri kita kepada Allah, jangan berbuat dosa, perhatikan pantang larang. Mungkin bahasa Indonesia, bahkan mungkin cuma doa kita bahasa pasir, tapi itu didengar dan dikabulkan oleh Allah. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Suatu kebanggaan tersendiri kalau doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.